Dari dulu tuh saya kalau beli iPhone tuh mulai dari zaman 4S, 6 Plus, sampai iPhone X itu saya nggak pernah ngantri gitu ya. Apalagi yang namanya pre-order. Nah, tapi tahun ini tuh menurut saya beda banget guys. Tahun ini tuh gila banget sih. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini saya ingin menceritakan hasil war saya tentang iPhone 15 series di Indonesia. Oke, wah menurut saya lebay banget gitu ya. Ngapain iPhone aja diomong war ya? Nggak kayak Poco, nggak kayak Redmi Note, nggak kayak yang seperti HP-HP lainnya gitu loh. iPhone ini kan smartphone harga 30-20 jutaan gitu ya. Mana ada sih war itu? Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, kalian udah salah besar guys. Karena saya udah ngerasain ya, gimana war iPhone ini ternyata jauh lebih susah daripada war yang Poco atau Redmi Note tersebut ya. Capek deh. Oke, jadi iPhone 15 series ini launch itu di tanggal 20 Oktober dini hari. Itu antara hari Kamis dan juga hari Jumat lah. Jadi jam 12 malam itu saatnya beli iPhone 15 series guys. Nah, mereka pun juga memiliki event yang kalau beli ngambilnya itu midnight juga. Dan ngambilnya itu tanggal 27 Oktober jam 12 malam guys. Nah, saya sih optimis banget ya bisa dapetin slot yang midnight nih guys. Karena ya mungkin ada 150 sampai 300-an slot di masing-masing toko guys. Jadi di Digimap itu kalau nggak salah 300 slot yang di Surabaya, dan kalau iBox itu ada 150 slotan yang di Surabaya. Nah, tentunya kalau kalian bisa dapetin slot antrian yang pertama ini, itu kalian bisa dapetin berbagai macam bonus yang lebih menarik sampai dengan kalau nggak salah nominalnya 4 juta rupiah. Nah, dengan banyaknya slot tersebut menurut saya kayaknya bisa dapet sih. Dan ternyata saya salah besar guys. Ya, jadi saya tuh ngantri ya sejak tanggal 19 Oktober jam 10-an lebih. Sebenarnya saya udah mulai ngeliat tuh jam 9-an sih. Tapi waktu itu saya ke websitenya iBox itu belum ada antriannya pada saat jam 9 lebih dikit gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah iPhone-nya itu masih ada tulisan selengkapnya. Dan saya pun udah ngeklik masuk, saya bisa lihat gitu loh ya, kira-kira warnanya apa, lalu juga variannya apa, dan lain-lain guys. Nah, sekitar jam 10 lebihan malam itu teman saya ngomongin, ternyata udah ada loh antrian online-nya. Waktu itu saya langsung ngecek dan ternyata memang udah berubah guys. Namanya bukan selengkapnya lagi, tapi jadi pre-order. Saya klik itu dan langsung masuk ke halaman Qeue untuk antrian online-nya. Nah, saya juga waktu langsung cek ya untuk Digimap apakah ada antrian online atau enggak. Ternyata enggak ada. Lalu juga saya juga iseng-iseng ngecek ke Era Jaya, juga belum muncul. Nah, sekitar jam 11-an lebih saya ngecek di Digimap, ternyata ada antrian online tersebut. Dan ternyata sama juga guys, pakai Qeue. Saya juga nyoba ke Era Jaya, sama juga pakai antrian yang Qeue. Jadi saya ngantri di 3 tempat. Yang pertama banget di iBox jam 10-an lebih, yang kedua di Digimap jam 11-an lebih, dan yang ketiga hampir-hampir sama dengan Digimap 11-an lebih di Era Jaya. Nah, ternyata setelah saya ngantri jam 12 tepat itu akhirnya dibukalah untuk pembeliannya. Saya sudah dak-dikduk banget. Wah, ini harus cepet-cepet ya, karena kalau war seperti ini, siapa yang cepat bisa masuk duluan dan beli itu pasti lebih enak, banyak diskonnya. Apalagi diskon kartu kreditnya itu gede banget, bisa sampai 1 kali cicilan. Nah, lalu saya bener-bener nyobain lihat yang di iBox, dan ternyata antrian online saya itu harus nunggu 1 jam lebih guys. Iya, ini antriannya nggak masuk akal gitu ya.
saya tuh udah antri duluan, yang dimana jam 10 lebih itu, dan saya udah pede banget karena saya udah antrinya sebelum jam 12 tuh jauh banget. Ternyata saya masih harus nunggu 1 jaman lebih. Dan kalau saya lihat kira-kira antrinya itu bisa 6.000 orangan gitu di depan saya. Yang itu menurut saya nggak masuk akal banget. Dan gila, banyak banget dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya lihat ke Digimap dan juga Era Jaya. Dan di Digimap ternyata saya ngantrinya cuma 15 menit dan di Era Jaya 21 menitan. Ya udah, langsung saya ganti nungguin yang di Digimap. 15 menit berlalu, akhirnya saya bisa masuk. Saya segera pilih iPhone 15 Pro Max yang 512 GB itu untuk menggantikan iPhone X saya, yang saya ini udah nabung selama 6 tahun ya untuk belinya, dan karena harganya mahal banget, nggak murah gitu loh. Dan setelah saya lihat ganti misalnya warna hitam yang saya ingin beli, dan itu muncul ya ada ambil di toko dan juga untuk pre-order, langsung saya klik ambil di toko karena saya ingin coba experience untuk ngambil di toko dan mengharapkan masih ada diskon kartu kredit. Setelah saya masukkan data, saya klik check out, ternyata itu nggak dapat diskon kartu kredit sudah. Ya udah, saya nggak habis pikir, langsung saya check out. Dan setelah saya check out, ternyata guys, barangnya udah kosong, barangnya udah nggak bisa dibeli lagi. Ya udah, langsung saya balik dan sebetulnya barangnya itu masih ada ya. Saya nggak tahu kenapa masih bisa untuk pre-order. Ya udah, saya klik untuk pre-order warna hitam lagi. Dan setelah saya masukkan data lagi, nggak bisa dibeli. Tetap katanya barangnya kosong. Lalu saya coba untuk cek yang natural titanium, blue titanium, udah nggak bisa semua. Itu waktu untuk belinya itu cuma 10 menit lagi. Kalau 10 menit udah lewat, ya udah saya harus kembali lagi untuk ngantri ulang guys. Ya udah, saya ikhlaskan. Yang di Digimap nggak dapat saya. Lalu saya coba lihat di Era Jaya. Era Jaya akhirnya saya bisa masuk dan saya pilih yang iPhone 15 Pro Max yang 512 GB. Ternyata ini malah ada button pre-ordernya itu nggak bisa diklik sama sekali guys, alias sudah sold out semua. Saya coba warna lain dari hitam, putih, dan biru, nggak ada semua, totally sold out. Saya akhirnya iseng ya guys, coba varian lain dari 256 GB dan juga 1 TB. Semua warna, semua varian, semuanya habis. Saya bingung sih, ini nggak sampai setengah jam loh guys, baru 20 menitan, dan itu semuanya sudah habis yang versi Pro Max. Bahkan kasta tertinggi yang 1 TB harga 33 juta itu juga udah habis. Bahkan yang ingin saya beli itu harganya 30 juta pas, itu juga udah habis. Nah, saya nggak habis pikir sih, kalau gitu yang versi biasa itu bakalan udah habis semua kali ya. Nah, akhirnya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Lawang milih masukin ke keranjang aja nggak bisa, alias pre-order aja udah habis semua barang. Akhirnya saya satu-satunya harapan hanya bisa menunggu yang iBox tadi. Saya lihat iBox saya antriannya juga masih 1 jam lebihan, nggak berkurang sedikit pun. Ya udah, akhirnya saya udah stres sih, pingin dapat masuk midnight launch saja nggak bisa, apalagi dapetin diskon kartu kredit juga nggak bisa, alias habis. Akhirnya ya udah, saya udah pokoknya bisa beli aja udah untung gitu ya, dan saya nggak dapet guys. Itu posisinya jam 12.30 dini hari. Ya udah, saya nunggu sampai iBox itu bisa. Dan yang lucunya, iBox-nya ini nggak masuk-masuk, udah tinggal 5 menit mundur lagi gitu antriannya, jadi 20 menit, 30 menit, dan akhirnya saya bisa masuk ke Digimap lagi. Ini antrian setelah saya gagal beli guys. Saya masih berharap ya bisa dapat yang dari Digimap. Saya tahu sih udah nggak bakal bisa dapat yang diskon kartu kredit, karena pada saat pertama sekali saya coba itu nggak dapet diskonnya. Nah, akhirnya saya segera lihat, pilih yang warna hitam. Warna hitam yang masih di keranjang saya ini, saya klik check out, masih tulisannya
barangnya habis. Jadi nggak bisa ambil di toko, nggak bisa dikirim. Padahal kalau kalian klik di barangnya itu ada guys. Atau mungkin masih nyantol di keranjangnya orang tapi belum dibayar. Atau udah mau bayar tapi belum dibayar-bayar sama orang ya. Check out yang udah sampai ke pembayaran tapi belum dibayar gitu loh guys. Ya udah, akhirnya saya klik ke warna lain. Warna natural titanium ini bener-bener udah habis, nggak bisa diambil di toko, nggak bisa di pre-order. Dan yang ketiga adalah blue titanium. Ternyata ini masih bisa diambil di toko dan juga dikirim guys ya, lewat pre-order itu. Nah tapi saya udah takut ya, karena udah coba diambil di toko itu habis terus. Ujung-ujungnya saya nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya coba yang pre-order, masuk ke keranjang, saya iseng-iseng, saya coba check out, masuk, pilih pembayaran guys. Nah di sana saya langsung milih virtual account dan ternyata akhirnya saya bayar dan saya akhirnya dapat iPhone 15 Pro Max yang warna blue titanium. Nah ini sampai sekarang barangnya itu belum dikirim guys, tapi ini udah paid dan sudah masih tahap processing. Saya nggak tahu di Indonesia ini apakah dikirimnya waktu hari H tanggal 27 Oktober atau dia bisa beberapa hari lebih cepat. Karena kalau di luar negeri itu kan bisa beberapa hari lebih cepat daripada hari peluncurannya ya guys. Bahkan kalau kita hoki, kita itu bisa unboxing tuh 1 hari bahkan 2 hari sebelum perilisan yang fisiknya di toko guys. Nah kalau saya lihat sih sampai hari Senin ini tanggal 23 Oktober belum ada pergerakan, belum ada ngapa-ngapain dari pihak Digimap-nya untuk ngirim ke saya. Jadi ya kalau saya rasa sih di Indonesia ini bakalan tanggal 26 atau 27 kali ya baru dikirim ke alamat kita. Nah waktu pengirimannya saya lihat 2-3 hari ya. Semoga saya bisa dapat lebih cepat ya guys daripada itu. Nah jadi yang saya benar-benar kaget tuh ya guys, sekarang ini zaman sudah serba digital. Saya dulu nggak pernah ngantri, nggak pernah pre-order, dan kalau mau beli iPhone saya tinggal datang ke Digimap aja di Surabaya. Karena dulu nggak ada yang namanya iBox, sampai iPhone X itu nggak ada iBox, masihan di Surabaya. Jadi saya hari H, saya datangnya pun itu nggak jam 10-an, saya datangnya jam 11-an, jam 12-an, itu masih dapat iPhone X warna hitam yang saya ingini. Dan saya nggak ngantri sama sekali guys, jadi ya tinggal datang ke Digimap-nya yang ada di Tunjungan Plaza waktu itu, dan saya tinggal masuk tanya, Mbak ada nggak sih iPhone X yang 256GB warna hitam? Oh tunggu sebentar ya Pak, saya carikan dulu. Dan ya ternyata langsung ada. Jadi prosesnya benar-benar cepat dan saya jujur kali ini kaget banget. Ternyata antusias dari iPhone 15 series ini tinggi banget guys. Padahal udah banyak banget bugnya, tentang overheating lah, tentang ada yang screen burn in lah, dan misalnya ada yang cacat sebelum dibuka, itu semuanya banyak banget, tapi masih banyak loh guys yang beli. Dan kagetnya lagi, ternyata setelah saya lihat di Instagramnya iBox Indonesia, itu ternyata ada yang masuk di menit awal, dan setelah dia mau check out di menit kedua itu udah habis guys. Barang yang dia pingin beli iPhone 15 Pro Max nya udah habis duluan, sampai dia ngomel-ngomel, ini niat nggak sih launch online, ini niat nggak sih pre-order online, tapi kok barangnya menit kedua udah habis. Apakah udah dibeli oleh para bot yang lebih cepat atau gimana, atau memang stoknya ini dikit? Pokoknya banyak sekali yang ngomel tentang hal itu. Kalian bisa lihat juga di bukti-bukti yang saya munculkan di sini ya guys. Jadi udah banyak banget mereka yang udah ngomel-ngomel melalui Instagram dari iBox. Dan serunya lagi guys, besoknya itu ada pre-order offline. Saya tuh sempat mikir gitu loh, ini online aja udah habis ya guys. Yang beli udah 6 ribuan, bahkan kalau di total mungkin udah lebih dari 10 ribu. Nah ternyata
kok besoknya ada pre-order offline. Dan setelah saya lihat pre-order offline-nya itu juga ngantrinya panjang banget guys. Ya, dari Digimap mereka juga posting melalui sosial medianya yang ngantri lumayan panjang dari pagi. Saya juga sempat mikir kalau online aja habis, offline-nya ini apakah masih ada gitu loh. Dan ternyata kayaknya masih ada, tapi stoknya nggak sebanyak online-nya sih guys. Kayaknya ya. Karena ya itu ada beberapa teman saya yang bela-belain antri offline, tapi ternyata waktu gilirannya juga udah habis guys. Ya nggak semua sih, tapi ada yang seperti itu. Dan bahkan yang besoknya datang untuk beli offline, untuk pre-order, itu juga udah habis. Dan ya ini menurut saya gila banget ya. Smartphone harga 20-30 jutaan dan ada yang belasan memang, tapi war-nya itu lebih susah daripada war yang harga mid range. Dan juga menurut saya orang Indonesia ini kaya-kaya banget ya. Smartphone 20-30 jutaan laris loh kayak kacang goreng. Saya kaget sih, terus terang saya benar-benar kaget. Harga 20-30 jutaan gini yang saya harus nabung 6 tahun baru bisa beli lagi, itu larisnya luar biasa. Wah ya itu sih, ini pengalaman saya war untuk beli iPhone harga yang bener-bener gila banget, mahal banget, tapi lebih susah, lebih stres warnya daripada Poco F5 guys. Ya mungkin itu aja sih berita yang atau unek-unek yang ingin saya sampaikan di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol atau diskusi atau ngomongin lah. Kalau kalian juga war di iPhone ini hasilnya gimana, silakan kalian ngomong di kolom komentar guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, padahal dulu aku nggak pernah loh ngantri, itu nggak pernah, apalagi pre-order. Datang waktu hari H, langsung nggak usah ngantri, langsung beli, langsung bisa dapat diskonnya. Ya pokoknya gampang banget. Tapi tahun ini kok kayak kacang goreng gitu ya. Nggak masuk akal sumpah.